Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku jenang grawel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah atau dikenal juga dengan nama Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang wali besar anggota Dewan Dakwah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Cirebon. Beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Umdaduddin bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro yang merupakan sesepuh dari Wali Songo. Sering terjadi kerancuan antara nama Fatahillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Kebanyakan orang menganggap bahwa Fatahillah dan Syarif Hidayatullah adalah orang yang sama, akan tetapi kedua tokoh ini adalah sosok yang berbeda. Maulana Syarif Hidayatullah adalah cucu Raja Pajajaran dan seorang anggota Dewan Dakwah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fatahillah atau orang Portugis mengatakan Veletehan adalah seorang senopati yang berasal dari Pasai yang dikirim oleh Sultan Trenggono untuk membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fatahillah bukanlah Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah adalah adanya makam yang berada di dekat Sultan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai Fathullah atau Fatahillah. Secara garis nasab, Maulana Syarif Hidayatullah adalah zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan salah satu versi nasab Sunan Gunung Jati yang kami petik dari kitab Syamsul Dhahirah fi Nasabi Ahlil Bait karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, bahwa Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah Umdaduddin bin Sayyid Ali Nurul Alam Azmat Khan bin Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar bin Sayyid Ahmad Jalal Shah bin Abdullah Azmat Khan bin Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khalid Qasam bin Sayyid Alawi As-Sani bin Sayyid Muhammad Sahib Sauma'ah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Imam Ali Uraidi bin Sayyidina Ja'far Shadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami dari Sayyidah Fatimah binti Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibu beliau adalah Nyai Roro Santang atau Syarifah Mutaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istri Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Pangeran Kian Santang atau Raden Walang Sungsang yang bergelar Prabu Cakrabuana atau Pangeran Cakrabumi, atau dikenal juga dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon Girang, yang merupakan murid dari Syekh Datuk Kafi, seorang wali besar dari Baghdad yang mempunyai nama asli Syekh Idhofi Al-Mahdi bin Ahmad. Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan ibunya Syarifah Mutaim datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat kurang lebih pada tahun 1475 Masehi, setelah singgah terlebih dahulu di Gujarat, India dan Pasai. Keduanya disambut oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya dengan sangat gembira. Syarifah Mutaim dan putranya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah meneruskan dakwah Syekh Datuk Kafi, sang guru, dengan membuka pesantren Gunung Jati, sehingga di kemudian hari Maulana Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Nyi Pakungwati, dan selanjutnya pada tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan
yang berarti orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan dalam kisah perjuangan Wali Songo, karya Rahim Shah AR, bahwa pada tahun pertama pemerintahan Sunan Gunung Jati, beliau berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi sang kakek, yaitu Sang Prabu Siliwangi, untuk mengajak beliau masuk Islam. Akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Prabu Siliwangi. Namun demikian, Sang Prabu mengizinkan kepada cucunya Sunan Gunung Jati tersebut untuk mensiarkan agama Islam di wilayah kerajaan Pajajaran. Setelah dari Pajajaran, Sunan Gunung Jati mengunjungi Serang, Banten, di mana penduduk Serang pada saat itu sudah ada yang memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Sunan Gunung Jati disambut baik oleh Adipati Banten, bahkan beliau dijodohkan dengan putrinya yang bernama Nyi Kawunganten. Dan dari pernikahan ini, beliau mempunyai 2 orang putra yang bernama Nyi Ratu Winaon atau Wolongayu dan Pangeran Sabagingkin atau Maulana Hasanuddin yang kelak di kemudian hari menjadi Sultan Banten yang pertama. Sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati menjalin hubungan erat dengan negeri Cina. Bahkan beliau dinikahkan dengan putri besar Cina yang bernama Li Ongtin, yang kemudian berganti nama menjadi Nyi Ratu Roro Semanding. Namun usia pernikahan tersebut hanya bertahan kurang lebih 4 tahun dikarenakan Putri Ongtin wafat terlebih dahulu. Dengan wafatnya Putri Ongtin ini, Sunan Gunung Jati merasa sangat kehilangan sosok yang sangat dicintainya, bahkan selalu merasakan rindu yang dalam sejak istrinya wafat. Sehingga saking cintanya di tempat Sunan Gunung Jati berdakwah atau mengajar ngaji, makam Putri Ongtin selalu terlihat karena posisi makamnya tidak jauh dari tempat Sunan Gunung Jati berdakwah atau mengajar mengaji. Sebagaimana diceritakan dalam naskah Kuningan bahwa Sunan Gunung Jati selama hidup menikahi beberapa istri. Di antaranya adalah Putri Ongtin. Dari pernikahan ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Pangeran Arya Kuningan. Kemudian menikah dengan Nyi Pakungwati yang merupakan putri dari Pangeran Cakrabuana, dan dari pernikahan ini tidak melahirkan putra, akan tetapi pernikahan ini menjadi pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon dan Priangan. Karena saat menikah dengan Nyi Pakungwati ini, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi wali oleh Dewan Wali Songo, menggantikan kedudukan Sunan Ampel yang telah wafat. Sunan Gunung Jati juga menikah dengan Nyi Roro Jati, putri dari Ki Gede Jati atau Syekh Nur Jati. Hal ini disebutkan dalam naskah Mertasinga. Dari pernikahan ini dikaruniai 2 orang putra, yaitu Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Selanjutnya Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Kawunganten, putri dari Bupati Banten. Dan dari pernikahan ini berputra, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Sabagingkin atau Maulana Hasanuddin. Beliau juga menikah dengan Nyi Tepasan atau Nyi Rorosari yang merupakan cucu dari Raja Majapahit. Dan dari pernikahan ini, Sunan Gunung Jati dikaruniai 2 putra, yaitu Ratu Ayu dan Pangeran Pasarean. Kemudian Sunan Gunung Jati juga menikah dengan Nyi Babatan, putri Gegede Babatan atau Maulana Huda. Akan tetapi dari pernikahan ini tidak mendapatkan keturunan. Naskah Kuningan meyakini bahwa Putri Ki Gede Babatan ini adalah istri pertama dari Sunan Gunung Jati. Sedulur, menurut Kesultanan Cirebon sebagaimana tertulis dalam Negara Kertabumi dan Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 11 Kresna Paksa bulan Badramasa tahun 1490 Saka atau tanggal 26 Rayagung 891 Hijriah, bertepatan dengan 1568 Masehi.
Dan Sunan Gunung Jati dimakamkan di Komplek Gunung Sembung, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sedulur, demikianlah kisah Sang Waliullah Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak berdoa. Mari kita tengadahkan tangan sedulur. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Ya Rabb, berilah kami manfaat dengan keberkahan mereka. Wahdinal husna bihurmatihim. Dan tunjukkanlah kami kepada kemuliaan demi kehormatan mereka. Wa amitna fi tariqatihim, dan wafatkanlah kami dalam jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.